pengen mencari adiknya ya. Namanya Rani, dia ini datang jauh-jauh dari Garut ke Jakarta ya pengen mencari adik kandungnya yang namanya adalah Winda, umurnya 20 tahun. Adiknya ini seorang perempuan juga. Perempuan masih 20 tahun. 20 tahun apalagi masih kecil ya. Masih. Itu kayaknya klien kita deh. Aduh, kenapa lagi sih ini? Ini lagi bukan sih, bentar ini agak tertutup sama yang ini. Tadi kan janjian di warung ini. Enggak, janjiannya tuh memang deket. Mas, tadi bener nggak lokasinya di sini deket sini kan? Kalau dia sama emang di gang ini, jalan ini. Nah, jangan-jangan ini. Ini kali. Cuma bentar ini kak aja. Iya betul kayaknya. Coba, oh iya betul itu. Iya ya. Ini agak basah dikit, nggak apa-apa ya? Udah, hujan dikit nggak apa-apa. Bu, Ya ampun, Rani, kenapa Rani? Kasihan. Oh, kenapa ibu? Saya tolongin. Dia kayak orang linglung gitu. kayak orang linglung. Ya. Halo Mbak. Masih sih? Mbak. Saya kasih minum. Ibu permisi sebentar. Coba, silakan. Tapi ini barang-barangnya nggak ada yang hilang? Rani? Kayaknya sih nggak ada yang bilang deh. Dia nggak, maksudnya dia nggak bawa barang-barang Bu? Nggak ada. Oh, datang Iya. memang begini aja? Ya nggak mungkin Bu, pasti bawa barang-barang ini. Rani ini sudah tergeletak, nggak sadarkan diri dia ternyata. Kondisinya sangat pucat mukanya, sangat memprihatinkan. Dan gue ngeliat di situ tidak ada barang-barang dia. Terus nggak bawa baju? Nggak ada. Nggak ada. Waduh, pasti diambil Bu, nggak bawa baju. Kita ngelihat sosok Rani ini sudah tergeletak, nggak sadarkan diri dia ternyata. Kondisinya sangat pucat mukanya, sangat memprihatinkan. Dan gue ngelihat di situ tidak ada barang-barang dia. Terus nggak bawa baju? Nggak ada. Nggak ada. Waduh, pasti diambil Bu, nggak bawa baju. Dia kan dari Garut. Garut, Ibu. Dari Garut, Dia Ibu. nggak bawa apa-apa, bawa ini aja. Astagfirullahaladzim, Rani. Tasnya nggak ada, Ibu. Nggak ada. Loh, Ya Allah. coba nggak ada, Ibu. Ibu lihat nemunya di mana? Rani, Lewat. diantar siapa Ibu dia kesini? Sendirian. Oh iya, ini Kayaknya pasti. dia dari terminal. Iya, jadi memang dari Garut, Ibu. Coba kasih minum, Bu. Rani, Enggak, ini kalau kayak begini kondisinya, pasti barang-barangnya diambil lah. diambil, iya ini cuma sisa Kan, HP. Alhamdulillah, HP-nya enggak loh. Coba lihat HP-nya. Mungkin kehipnotis kali ya dia ya. Ini kasihan loh. Dia nggak tahu Jakarta, dia nggak pernah datang ke sini. Tiba-tiba punya kena peristiwa seperti itu, kena hipnotis coba. Saya tolongin, saya ajak mari duduk. Oh, untungnya ibu lihat dia tolongin ya. Ya, kasihan. Mbak, Mbak, Rani, Mbak. Rani. Nah itu udah mulai mendingan nih. Mbak, Ini udah ngedip ini, dia udah ngerespon. dia sadar, dia nggak inget apa-apa awalnya. Dan setelah pelan-pelan kita jelaskan, dia di situ baru ingat. Katanya sewaktu dia turun dari bus, dia sempat istirahat di bangku deket penjualan tiket di situ. Dan dia ditawarin minum sama seseorang ibu-ibu. Ditawarin minum sama dia diminum. Dan disitulah dia tidak sadarkan diri. Kasih minum apa? Kok Mama mau sih kasih minum? Nggak tahu. Ya soalnya dia orangnya baik. Kasih air minum aja. Air putih. Air putih. Oh ya itu jadinya langsung gak sadar Mbak ini. Coba bayangin, identitas dirinya semuanya hilang. Dompetnya semuanya hilang, uangnya juga hilang, baju-bajunya juga hilang. Nangis dia di situ. Terus dia kesininya gimana? Ya udah mas, jalan. Tuh kan? Tadi pasti gak sadar dia. Sabar, yang sabar. Aduh gimana dong Ibu? Sabar, Neng. Sabar. Aduh gimana dong Mas? Apa dari orangnya aja ya di terminal ya? Apa masih ada orangnya di situ? Ya gak bakal ada lah. Kamu masih inget mukanya? Nggak tahu sih, mas aku udah lupa. Oh ya susah. Susah berarti gak inget gitu Mbak. Ibu Berarti orangnya Mbak. ada di sana. Iya, dengan hipnotis pasti gak sadar lagi. Terus apa aja Ada barangnya? barang-barang, ada baju aku. Baju, Iya tuh. dompet semua di situ. Iya, dompet juga di situ. Uang juga? Mas. Iya, iya uang juga.
tenangin dia, kita kasih pengertian, akhirnya dia mulai tenang. Kita kasih penjelasan dia supaya nggak usah khawatir, nanti kita kasih tempat penginapan di kantor. Gimana? Istirahat dulu deh. Istirahat di kantor aja yuk. Iya, yuk kamu tenang yuk. Makan dulu di kantor yuk kita yuk. Oh iya. Ibu. Makasih Ibu ya. Makasih Bu. Ya mari. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya harus kayak gimana lagi, Mbak? Saya udah bingung, saya udah pusing harus gimana lagi. Mbak tenang dulu biar Mbak enak ceritainnya ke kita. Saya lagi cari adik saya, Mbak, yang di Jakarta. Dia katanya mau SPG-an, tapi dia nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Aku sebagai kakak khawatir dong, Kak, apalagi dia anak perempuan. Apalagi dari rumahnya dia marah-marah. Ya karena nggak boleh sama bapak sama ibu juga nggak boleh. Ya sebenarnya kita juga ikut prihatin masalah kamu kecopetan, masalah kamu kehilangan adik kamu. Ya, masalah ini kan akan terus berjalan. Semakin lama kamu biarkan adik kamu, semakin dia nanti nggak balik-balik ke rumah. Ya kan? Adik kamu umur berapa sekarang? 20 tahun, Kamu umur berapa? 25 tahun. 25. Kita selisih 5 tahun. Kamu deket nggak sama adik kamu? Aku deket, Mas. Aku sayang banget sama dia, makanya Sayang aku sama cari dia. ke sini ya, Mas. Aku khawatir, takutnya kenapa. Lagian kan SPG kan ya pasti seksi-seksian lah, Mas. Sorry, aku mau nanya ekonomi keluarga bagaimana? Ekonomi keluarga, kita terlahir sederhana, Kak. Nggak, yang kerja bapak atau ibu? Yang kerja bapak Cukup untuk makan? cukup. Nah, terus kenapa? Saya juga membantu, saya juga kerja di toko sama. Ya, terus kenapa adiknya nekat ke Jakarta untuk jadi SPG? Rani ini cerita, Winda ini punya teman namanya Yuni, seorang SPG yang biasa SPG-an di Jakarta. Yuni ini setiap pulang kampung pakaiannya selalu mewah katanya, selalu glamor, handphonenya baru, ya kan? Winda ini namanya anak baru beranjak dewasa. Dia pengen seperti Yuni, punya penghasilan sendiri, bisa beli barang-barang mewah. Di kampung tuh dia tuh ngeliat ada temennya namanya Yuni. Yuni suka cerita, suka ini Manas-manasin gitu. manas-manasin. Dia suka cerita. Katanya SPG-an dong, katanya gitu kan ya. Baju bagus, bisa kebeli apapun yang lo mau, katanya gitu kan. Jadi dia tergiur, Mbak. Dia tergiur. Terus udah kayak gitu, dia malah pergi dari rumah. Harusnya kan kalau misalkan adik pergi ke Jakarta, tanyain sama siapa, tinggalnya di mana, berapa lama, udah sempet tanyain itu. Dia itu ikut sama kenalan Facebooknya. Karena keinginannya seperti Yuni, akhirnya Winda ini waktu punya kenalan seorang teman namanya Yudi dari Facebook yang menawarkan untuk kerja sebagai SPG di Jakarta, dia tertarik di situ. Berarti di Facebook itu ada nama dan nomor telepon ya? Ada fotonya Yudi juga dong berarti. Ada. Ada. Oke. Nah, dia ke Jakarta kerja sebagai SPG selama sebulan kata kamu tadi. Iya, sebulan. Iya, mesnya di daerah mana? Mesnya di daerah Tangerang. Berarti di SPG itu tidak hanya adik kamu aja. Adik kamu siapa namanya? Pindah. Winda. Yang hanya Winda aja kan, termasuk Yuni juga. Apa mereka gimana maksudnya ini satu kerjaan? Ini SPG juga? Ini nggak satu kerjaan sama dia. Oh, beda. Nggak, dia beda agensi. Nah, terakhir dapat kabar katanya Yuni ini 3 minggu yang lalu ketemu sama Winda di acara live musik yang ada di Tangerang. Waktu itu dia cerita apa aja sih? Katanya dia udah ketemu sama Winda, adik aku. Di satu event ya. Dia SPG rokok. Pernah ketemu di live musik. Tapi aku udah calling sama Yuni juga ya, biar kita nanti nanya ke Yuni. Katanya aku disuruh
ke kosan dia, ke tempat dia. Oh, udah janjian? Udah janjian. Suruh ke kosan saja? Udah janjian. Ya sudah, kita tinggal ke sana, kita nanya langsung sama Yuni ini. Mau pencarian kapan? Sekarang aja biar Sekarang cepat nggak apa-apa? ketemu sama adik aku. Ya udah, kalau gitu. Kita langsung ke tempatnya Yuni ya. Daerah mana tadi, Tebet ya? Tempat kosannya di Tebet. Oke. Yuk, kita langsung ke sana aja, nanti kita saling bahas. Dapat alamatnya, tim coba cross check ke sana, kita meluncur ke rumahnya Yuni. Ini kosannya Yuni nih. Misi, assalamualaikum. Yuni, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Sampai di rumahnya Yuni, sebuah rumah kontrakan. Kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di situ. Teteh lama banget sih, ditungguin dari tadi juga. Jadinya kan pagi, Teh. Iya, maafin Teteh, tadi Teteh ada musibah di jalan. Maafin Teteh ya. Ini ada apa nih banyak kamera gini? Iya. Halo Mbak, saya Mandala. Ya. Iya. Kita bisa ngobrol sebentar Mbak, nggak maju sini bisa? Iya. Gini Mbak Yuni, ini kan kita mau nanya masalah adiknya Mbak Rani ini. Iya, Winda, betul. Temennya Winda juga kan? Iya, terakhir udah tahu belum kalau Winda nggak pernah pulang selama sebulan ini? Terakhir katanya ketemu kan di event. Iya, tapi saya nggak tahu Mas. Soalnya saya terakhir kali ketemu sama dia sih emang di event musik Tangerang. Terus setahu saya sih dia nggak kabur dari rumah. Dia juga bilangnya udah izin sama orang tua. Tapi sekarang kamu tahu nggak dia ada di mana? Winda ada di mana? Enggak. Kamu Saya tahu? nggak tahu saat Winda tuh di mana. Tapi keadaan dia baik kan? Nggak apa-apa kan? Dia sehat kan? Winda? Iya sih, baik-baik aja Teh. Iya, berarti dia lagi jadi SPG waktu itu. Iya, dia lagi jadi SPG. Event apa waktu itu? Musik ya katanya? Iya, Dia jadi SPG apa? dia jadi SPG kayak yang dia pokoknya suka mondar-mandir gitu deh. Iya, Iya. apa produknya? Produknya apa? Rokok. Rani merasa bahwa pekerjaan SPG itu bukan yang terbaik, apalagi dengan pakaian seksi, harus ketemu banyak laki-laki, harus ngasih kartu nama dan berusaha untuk mengejar target. Itu sesuatu yang rawan menurut Rani. Dan Yuni pun nggak terima di situ. Teh, ngapain sih nyari Winda? Winda tuh sekarang udah bahagia Teh, udah yang mau kemana-mana, pakai make up, baju bagus. Kamu kan ngomong apa ya? Winda itu adik aku. Udah kenapa jadi ribut gini sih? Udah dong. Udah mbak. Astagfirullahaladzim, gak usah ribut dong. Mbaknya juga ditahan dong, Mbak namanya juga kakak mau nyariin adenya. Gak ada kabar sebulan. Mbak, ini orang tuanya nyariin semuanya, lo panik loh mbak. Ya, ngertiin dong. Mbak kalau tahu tolong jelasin udah gitu aja, nggak usah pakai ribut bisa nggak? Lagian kan hak dia mau nyari adiknya, kan gak ngerugiin Mbak. Tapi saya kan udah bilang, Bilang apa? adiknya tuh udah bahagia sekarang. Saya juga nggak tahu keberadaannya di mana sekarang. Nah ya udah Mbak, sekedar bilang kayak gitu, gak usah larang-larang kita buat nyari dong. Kan itu hak dia. Ya udah saya kan cuma ngomong doang. Tapi Lagi sampai ribut banyak kayak gitu, nyampein sampai dia berantem. Kamu pikir ya, SPG itu kerja kayak gimana? Seksi-seksian kan? Udah kayak cewek nggak bener. Oh pikir ya, kamu pikirin. Kalau misalnya kerja SPG itu kayak gimana? Kan itu kan dandanannya juga udah kayak apaan, tahu kan? Mulut tuh jaga ya, jangan asal ngomong. Allah, Ini nggak ada hidup mood gua. ya. Ini hidup gua, bukan hidup lu. Nah, lu pergi aja. Ngapain sih kesini? Gua aja. Tau gua tuh mau hangout sama teman-teman gua ya. Gua tuh mau pergi, gak ada lu tau gak sih? Jangan so cantik nih jadi orang ya. Baru jadi SPG juga udah belagu kayak gitu kan? Kamu itu jangan lupa, kamu tuh dari kampung sama aja kayak orang kampung. Denger ya. Apa? Apa? Daripada kayak gitu, udah kayak cewek nggak bener tau gak sih? Gua bodo amat ya, gua nggak cari lo, gua cari adik gua cari adik gua, bodo amat. Kalau pengen jadi pelacur juga bodo amat. Apa? Ya gimana pun juga mbak, ini kan masih temen ya kan. Ya mbak tahu kan dari kecil mungkin mbak udah temenan, udah deket sama keluarganya dia juga. Dibantu bisa nggak mbak? Tolong dong Mbak. Ini Kita orang tolong tuanya minta nyari maaf terus, nih. orang Gimana tuanya sekarang nyari harus terus. gimana? Iya Mbak, kasih tahu agensinya di mana, siapa namanya. Atau mungkin langsung aja nomor teleponnya Wanda. Iya.
Setahu saya Winda itu kerja di PT Arta Raksasa di Pondok Aren. Arta Raksasa. Pondok Aren, Tangerang berarti ya? Berarti agensinya itu berarti ya? PT Arta Raksasa, kita dikasih alamatnya. Udah coba aja datang ke sana, saya nggak mau ikut campur. Oke Pak, mohon maaf ya sekali lagi ya. Terima kasih banyak ya. Ya, Kita langsung makasih mau cek Mbak ke sana ya. aja. Ya, maaf Pak ya. Maaf Mbak ya, oke. Ya udah. Hujan. Udah. Adik gue itu udah tahu adik gue kayak gimana. Adik gue baik. Kenapa ngomong seperti itu Mbak? Kenapa ngomong seperti itu? Emang benar seperti itu? Nah, beritanya. Dia nggak boleh kayak gitu. Enggak kak. Gue tahu adik gue kayak gimana. Adik gue tuh baik kak. Benar itu tuh benar. Ini apa? Kok Ya bilang udah seperti sih, itu? samperin aja tuh juga ngeliat tuh gimana kelakuan dia. Astagfirullah Mbak. Ini nggak bohong Mbak ini. Jaga ya. Jaga kalau ngomong. Emang bener kayak gitu teh. Allah. Hujan. Gue tahu apa sih? Ya ampun tentang adik gue. Gue tahu adik aku tuh kayak gimana. Adik aku tuh baik, anak baik-baik. Emang kayak lo anak baik-baik. Sekampung juga tahu kalau bisa gitu. Enggak, sekampung juga tahu kalau lu ya. Udah nggak usah jadi ribut banyak sini. Udah. Dia orangnya kok bisa ngomong kayak gitu ya? Dikasih alamat sama unit PT Arta Raksasa. Tim langsung coba cross check ke Tangerang. Ya, sekarang kita lagi cari informasi tentang antara agensi Arta Raksasa ya namanya. Raksasa. Ya, terus sekali PT Arta Raksasa. Nah sekarang tim kita lagi coba mencari alamatnya dan tanya sama masyarakat yang ada di sini nih. Iya. Mudah-mudahan ada kantor PT Arta Raksasa ya. Karena di depan Tulisannya nggak ada sih Iya, ya kan, ada jadi agak tulisannya. susah nyarinya. Nah itu Wibi tuh. Coba tanya. Udah dapat belum dia? Mana Mas Bro? Mas, Gimana, yang poin lama gini tuh tadi bohong. Loh, Arta Raksasa itu nggak ada. Waduh. Udah sempet nanya di sini, sekitar sini semua udah. Ruko-ruko sini PT udah. Arta Raksasa nggak ada. Setelah di cross check, ditanya sama warga di sana, ditanya sama orang-orang di sana, ternyata alamatnya palsu, bodong. Nggak ada alamat PT Arta Raksasa di Tangerang katanya. Sama sekali nggak ada. Di browsing juga nggak ada makanya. Ya, ini yang bener yang mana ini? Info apa? Kita dapat info. Nah, si Yuni ada di sini nih, Di mana? di kantor yang di daerah itu Pondok Aren, tapi bukan yang disebut nama Yuni tadi. Oh, tapi Yuninya ada. Hah? Yuninya ada. Bukan. Terus maksudnya si Windanya yang ada. Enggak, gua dapat info Winda pernah kerja di situ. Oh, Nah, kita di situ aja ya. Mau coba ke situ aja ya. ya udah coba ke situ aja. Ya. Ya udah yuk. Di mana? Di sini. Bisa langsung turun nih kita. Ya udah yuk. Isi. Ya Pak, mau numpang nanya bisa? Ya. Halo. Sorry Pak, sebentar. Saya Mandala, dari Antv. Feli. Ya ini Rani, kenal Pak. Ya. Kita menuju ke sana, kita ketemu sama salah satu manajernya yang namanya adalah Yudi. Jadi gini Pak Yudi, sebenarnya kita udah sering dengar nama Pak Yudi ini. Cuman kita mau konfirmasi ulang. Takutnya ini kita salah orang ya, karena kita nggak pernah punya fotonya kan. Iya. Maaf, Pak Yudi ini kenal sama Winda. Winda. Iya. Ini ada fotonya. Iya. Bentar ya Pak ya. Enggak Pak. Kenal nggak Pak? Kenal Kita Bapak? di sini Pak. Tapi Kenal? dia udah nggak ada di sini. Enggak, berarti Bapak kenal berarti ini? Berarti Bapak yang selama ini mengajak dia untuk jadi SPG? Bapak. Benar. Benar. Tapi sudah 2 minggu lalu saya pecat. Karena kerjanya udah bener lah. Saya kecewa banget sama dia. Ya, maaf, sebentar. Berarti Bapak yang selama ini ngajakin untuk event di Jakarta, semua event live musik dan lain sebagainya. Iya. 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 Benar itu, Pak. Benar. Tapi sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Bapak Karena sekarang saya pecat. Kenapa Pak? Udah 2 minggu lalu.
ada hal yang nggak bisa saya ceritain. Maksudnya, Bapak nggak mau cerita depan kamera, nggak apa-apa? Nggak gini loh Pak, ini kakak kandungnya. Jadi kalau misalkan Bapak nggak cerita, mereka pasti kecewa Pak. Kenapa? Karena udah sebulan ini orang tuanya, keluarganya semua nyariin Pak. Mereka khawatir ini. Jadi saya minta tolong Bapak ceritain apa adanya nggak apa-apa. Supaya orang tuanya juga nggak berpikir macam-macam ini Pak. Ya gimana ya? Tapi saya nggak tahu sekarang ada di mana masalahnya. 2 minggu yang lalu udah saya pecat. Iya, kenapa? Kenapa Pak? Ada hal yang nggak bisa saya ceritain. Tapi ini kakaknya loh. Kenapa? Mbak kakaknya kan coba Adik jelasin. saya kenapa, Pak? Kenapa Bapak pecat? Alasannya apa? Kerja dia nggak bener deh. Nggak bener gimana? Maksudnya gimana Pak? Kita nggak akan ngerti kalau Bapak kayak gitu jelasinnya. Udah bikin saya kecewa. Yang seharusnya mengikuti peraturan saya, tapi dia nggak ikutin peraturan itu. Gitu. Peraturan seperti apa, Pak? Ya, kerja SPG-nya gitu loh. Kenapa? Nggak sesuai SPG aja. seperti apa? Dia nggak punya target untuk konsumen gitu. Itulah kira-kira lah. Ya nggak mencapai target, bukan itu Terus biasa aja Pak. hal biasa ya, Pak? Ya, Nggak tapi mencapai udah target. sangat Bisa lanjutin besoknya gitu. Iya. Nggak, maksud saya begini Pak, ini kan kakak kandungnya. Dia berhak dong untuk tahu kondisi adiknya seperti apa, kabar adiknya seperti apa. Jadi gini ya, terus saya jelasin. Ya maksud saya Bapak Dia tolong. kerja SPG. Memang harusnya kan menjual produk sesuai dengan target yang perusahaan berikan. Iya. Tapi di luar itu dia tuh seperti itu loh, cari uang tambahan. Nggak mungkin, Sama Mas. ngomong Nggak lah, mungkin. Nggak mungkin. pergi dengan konsumen lain lah. Hanya untuk Bapak nggak salah dengar ini, nggak salah lihat. nggak salah, justru itulah. Bapak nggak mungkin. Justru itu kenapa dia Nggak saya mungkin. pecat. Bapak dapat info dari mana? Emang Bapak lihat langsung? Iya, saya lihat langsung. Langsung Pak. itu. Lagi kerja, dia manfaatin situasi berarti. Bapak jangan menjelek-jelekan adik saya, Pak ya. Bapak jangan menjelek-jelekan adik saya. Nggak mungkin, Pak. Saya kenal adik saya kayak gimana, Pak. Adik saya tuh keluarga baik-baik. Dia juga pasti baik-baik, Pak. Nggak pasti dia kayak gitu. Dia pasti nggak berani. Dia nggak mencapai target, tapi dengan cara Nggak begitu mungkin. dia cari tambahannya gimana dong? Itu udah lama kejadiannya seperti itu Pak. Sering dia melakukan itu. Sering. Dan 2 minggu yang lalu Ya. saya pecat dia. Enggak, maksudnya kan Bapak bisa tegur dulu, kasih SP1, SP2. Sudah pernah saya tegur. Sudah Pak? Sudah kasih SP juga? Dan dia memang mengakui dia lakuin itu Wah, benar, ya Pak. nggak tahu yang itu benar atau enggak dia ngakunya. Kaget dong kalau adik sebagai kakak. Adiknya nggak mungkin seperti itu. Adiknya nggak pernah melakukan itu semua kok dibilang seperti itu. Ini bapaknya Dengan bohong nih, Mas. konsumen. Ini pasti bapaknya bohong nih, Mas. Bohong dia. Karena saya tahu banget adik saya tuh kayak gimana. Nggak mungkin kayak gitu. Dia orangnya nggak berani. Kenapa? Kejadiannya memang seperti itu. Tapi saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Bapaknya ini menjelek-jelekan adik saya kan, Pak ya? Bapak ini dilihat di muka umum loh, Pak. Bapak jangan menjelek-jelekan adik saya. Bukan menjelek-jelekan, kenyataannya begitu. Ya, Dia Bang. kerja nggak sesuai target, tapi malah ya selain Iya. saya pernah ya Bapak lihat sendiri berarti ya? tapi info dari SPG lain sudah seperti itu. Informasinya berarti ini benar. Ini bener, Pak. Ada buktinya, ada saksinya yang lihat. Ada, jadi saya nggak mau lah dia mempengaruhi SPG lain. Iya, iya. Kamu iya. nangis, Sekarang kamu nangis. gini, karena dia udah nggak ada di sini, silakan dia tanya agensi lain. Dia kalau nggak salah pindah ke agensi Dia pindah ke- Wiratama lah. Nama agensinya Wibi Wibi. Wiratana? Iya. Yang punya Pak Wibi berarti ini? Ya kurang tahu saya nggak kenal. Ya. Nah di perusahaan ini, di IO ini, dia lebih fleksibel Mas. Dia membiarkan pegawainya atau stafnya untuk berbuat macam-macam. Ini nggak jelas sih Mas perusahaannya. Menghalalkan segala cara. Kita coba aja datang ke sana. Itulah. Saya pokoknya intinya dia udah nggak ada di sini. Oh, ya Allah. Jadi Di daerah mana Wibi Wiratama ini Pak? di daerah kalau nggak salah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Coba kita cek. Ya udah. Ya. Pak, Oke Pak, terima kasih Pak. Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Ya, mari Pak. Ya. Terima kasih, Pak.
Gimana perasaan orang tuanya? Pasti nangis lah orang tuanya lihat anaknya seperti itu. Makanya Rani di situ panik. Dia nangis, dia nggak percaya adiknya seperti itu. Saya harus bicara apa mas sama orang tua saya kok ternyata adik saya seperti itu. Kasihan orang tua saya mas. Nah setelah tim cross check alamat PT Wibi Pratama, kita datang ke sana. Sebuah rumah besar. Ya kita panggil-panggil penjaganya nggak datang-datang. Nggak lama kemudian dia keluar. Pak, maaf rumah nanya. Ini PT Wibi Pratama bukan? Bukan. Oh bukan, ini apa Pak? Apa perumahan biasa? Oh ini perumahan. Loh, ini katanya alamatnya ini kan? Tuh alamatnya. Bukan Pak? Atau di dekat sini ada yang namanya PT Wibi Pratama nggak Pak? Wibi Pratama. Wibi Pratama. Nggak ada Pak ya? Ada Pak ya? Bapak udah lama kerja di sini? Oh ya. Makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Berarti apa yang dikatakan sama Yudi bohong. Kenapa Yuni sama Yudi bohong semuanya? Ada apa ini? Seakan-akan mereka bersekongkol di sini. Makasih Wibi mana Wibi? Coba dicek deh. Ah benar, sini alamatnya. Tapi kok rumah? Makanya di dekat-dekat sini juga katanya nggak ada PT. Padahal udah nanya, alamatnya di sini. Jadi 39. Dan yang orang jelas cuma ini nomornya. Ya berarti kita dibohongin. Kan berarti Mbak udah tenang aja, Mbak ini aja dia salah kan Dia ngasih salah, alamat. berarti dia bohong. Berarti dia bisa aja ngada-ngada tentang adik Mbak. Ya belum tentu adik Mbak itu kerjanya sembarangan Iya. gini-gini sama om laki-laki. Udah kamu tenang aja ya. Terus gimana dong? Ya coba kita cross check Coba, ulang ya. Kalau nggak temennya si Yuni itu ya itu lagi Bapak si Yudi lagi. itu iya. Nggak ada Mungkin lagi. nanti Mas coba cross check lagi deh ke tempatnya si Yudi ya Pak. Iya, Ya, harus gitu. ya. biar cepet. Yaudah nanti kamu nginep di kantor aja ya. Atau di rumahnya Feli juga bisa nanti. Ya masalah baju atau Bikinin apa. baju nggak usah. Nanti pakai Masih punya ada. tam-tam aja nggak apa-apa. Ya pakai bajunya tam-tam boleh ya. Boleh. Pakai baju aku juga nggak apa-apa ya. Yuk. Yuk. Setelah kita dapat alamatnya manajemen Top 40, kita menuju ke sana. Pas sampai di kantornya Top 40, tadinya kita mau turun. Kita ngeliat di situ ada Yuni gandengan sama seorang cowok. Itu kan Yuni, Mas. Mas, itu kan Yuni. Itu sama siapa? Oh iya Yuni. Di sini. Oh iya benar dia di sini juga. Yuni, Mbak. Mbak. Woi, mau ngapain kalian Enggak. di sini? Enggak itu mau Mbak, mau Enggak, sebentar. enggak peduli. Mau ngapain kalian di sini? Harus minta izin. Emang itu lu siapa? Lu siapa? Gua orang yang kerja di sini. Enggak bisa, Mbak. Mbak, Mas, sabar mas, dulu, mas, Mbak. itu Sabar dulu, temennya, Mbak. mas, itu temennya, mas, temen Sabar. dari Garut, mas. Nanya Yuni, Mas, adik aku, Mas. Kalau mau ketemu Yuni, itu harus ada izin dulu. Dia itu pacarnya Bos Kiki di sini. Mas, coba tolong ngomongin dong, tolong ngomongin dulu dong. Ini temennya, temen dari Garut. Woi, tolong dong. Nih, tolong usir, nggak bisa. Udah ngapain? Ngapain? Pak, sabar, Pak. Pak, sabar dulu dong. Izin apaan? Dan di kesempatan ribut itu akhirnya gue ambil kesempatan. Gue coba masuk ke dalam kantornya. Di situ gue cari yang namanya Yuni. Apa-apaan ini? Ngapain yang di sini? Apaan ini? Mas, sabar dulu, Mas. Sabar apaan? Sabar dulu. Mana Yuni? Ini teman-temannya dari Garut kok, ini temennya. Nggak usah. Nggak boleh dong. Winda di mana, Winda? Iya, tadi kita ditahan di sana masalahnya. Mana Winda? Lu ngebohongin gua. Mana Winda? Winda mana? Winda mana? Gua nggak tahu. Winda mana? Bilang Winda nggak tahu. Lu tuh tukang bohong tau? Lu tuh tukang bohong. Ini kantor saya. Pacar lo tukang bohong. Winda kemana? Winda di mana? Saya bilang Winda, saya nggak tahu Winda di mana. Jangan tukang bohong deh, lu jangan bohong. Gua capek dibohong. Dijelasin dulu, dijelasin. Winda itu siapa? Winda adik saya.
Gua tanya ya, gua tanya sekali lagi. Biar saya menjelaskan. Gua tanya sekali lagi, Winda di mana? Jawab, Pak. Jawab. Tolong jawab. Tolong jawab dengan jujur. Apa? Gua laporin ya lu ke polisi. Dia tuh bilang kalau saya tuh bohong, ngasih alamat yang kemarin. Padahal saya bener, lagi juga itu udah lama kok. Jadi saya kan nggak tahu kalau misalnya pindah. Bohong mas, dia bohong. Alamat apa sih ini? Di situ dipaksa Rani ini sampai ngaku, sampai dia didorong sampai kena tembok di situ. Dia kaget dan dia ketakutan di situ. Baru dia cerita. Sekarang lu jelasin yang sebenarnya. Oke, gue jelasin. Ini lagi sama Bos Agung. Bos Agung mana nih? Kamu ngebohong lagi kan? Kamu lagi ngebohong kan? Jangan ngebohong lagi deh. Iya. Yuni, Pindah itu simpenannya Bos Agung. lu jangan bilang ya. Lo kalau ngomong gua laporin ke polisi ya. Ya, udah. Pencemaran nama baik itu namanya. Itu pencemaran nama baik itu namanya. Mas, sabar dulu. Biar mereka Yang benar lu bisa nggak jujur? Udah. Nah, sekarang lebih baik kita kasih tahu di mana Bos Agung berada. Oke, gua kasih tahu di mana. Di mana, Mak? Coba Dia ada di Ciracas. Untungnya Rani ini pintar. Dia nggak mau cuma dikasih tahu begitu saja. Dia minta supaya Yuni ikut dan dipaksa untuk nemenin kita semuanya. Akhirnya kita paksa Yuni. Dan cowoknya tadinya mau bantuin. Mau berontak sih cowoknya. Akhirnya kita kasih tahu, Mas, ini masalah keluarga. Kita jelasin di situ baik-baik. Aku takut kamu ngebohongin aku. Kamu takut kamu ngebohongin aku lagi, Yuni. Gua tuh nggak lagi, gua nggak bohong kali ini. Ya udah. Ya udah dong kak, biar dia ikut kak, biar dia nggak ngomongin kita lagi kak. Aku udah capek. Udah selesai juga, lo bantu dong. Daripada ntar habis ini kalau ternyata di sana nggak ada, kita nyamperin lo lagi gimana? Ayo dong, aku pengen ketemu sama aku ini. Lebih baik diikut aja. Ayo dong. Saya pegang-pegang kayak gini. Kita ajak Yuni menuju ke tempat yang katanya Winda ini di sama Om. Kak, gimana dong kak? Yuni bener-bener ikut kan kak? Kan kita dibohongin lagi. Dia udah sama temen. Aku takut dia kabur kan. Gimana dong? Itu dia ngomongnya simpenan om lagi ya kan? Pasti itu Yuni nggak bener. Yuni bohong kak, aku yakin kak. Adik aku tuh anak baik-baik. Dia bilang dia nggak tega ngeliat adiknya seperti itu. Adiknya ini kan masih sangat muda, 20 tahun. Kenapa harus melakukan hal seperti itu? Apakah ada cara lain di situ? Nangis dia. Dia menyesal selama ini nggak perhatian sama adiknya. Dia menyesal selama ini nggak terlalu deket sama adiknya. Nggak ngasih tahu adiknya. Dia menyesal selama ini nggak mencegah adiknya pergi ke Jakarta. Menyesal di situ. Kalau misalnya dia tahu kak, orang tua aku ya bapak ibu ya Allah di kampung kayak gimana ya. Gimana dong kak? Dia pasti kecewa banget kalau misalnya Winda kayak gitu kak. Kalau misalnya benar-benar kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Winda, aku gak percaya ya Allah Winda. Aku sayang banget kak sama dia. Ya walaupun informasinya nggak menyenangkan seperti ini, tapi kamu harus tetap berpikir positif sama adik kamu. Ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti setelah ini, tapi yang pasti kamu harus yakin dulu sama adik kamu bahwa adik kamu itu orang baik. Iya kak, aku juga yakin adik aku gak bakalan kayak gitu kak. Gak bakalan kayak gitu dia, aku tahu dia dari kecilnya juga aku tahu kak. Dia gak bakalan kayak gitu, dia gak berani. Ya Allah kak. Ya udah, kamu sabar ya. Ini kan udah jam
kita datang ke sebuah rumah, di situ katanya tempatnya Winda di, kita semua udah berpikir negatif di situ. Benar kan Yun? Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Agung. Sini Pak, sini Pak. Ngomong di sini. Ngaku, Bapak ngaku sini. Ini apa-apa nih? Ini ada kamera kita. Ini siapanya Winda? Ini Mana maksudnya Winda? apa nih? Dasar Jangan sembarangan, tersangka juga nggak tahu diri ya. Ngumpetin Winda kan? Apaan ini? Kamu ngumpetin Winda kan? Mana Winda? Winda ada di dalam. Ini apaan nih? Hah? Kamu apain dia? Kamu tuh udah tahu malu ya? Udah punya istri juga, udah punya anak juga di rumah. Duduk, Pak. Bapak adik saya. Bapak ngusir adik saya. Bapak mana adik saya? Bapak dasar udah tua bangka. Bangka juga. Bapak ngaku dong. Ini apa-apaan ini? Saya nggak tahu apa-apa juga. Aku apa? Tanggung jawab, ngaku apa? Adik saya, Bapak adik saya mana? Saya nggak ada hubungan. Gak ada hubungan, gak mungkin gak ada hubungan sama ini. Iya, ngapain berduaan di rumah ini? Winda kerja sama saya tahu. Kerja apa? Winda. Kerja di bawah hotel ini. Dasar tua bangka juga nggak tahu malu. Ini nih. Dan pas Rani ini berusaha minta pertanggungjawaban sama laki-laki itu, tiba-tiba Winda. Kamu ngapain di sini deh? Kamu tenang dia nangis. Dia berusaha ngasih tahu kakaknya. Dia peluk kakaknya. Sambil nangis bercucuran air mata dia cerita. Dia pergi ke Jakarta, memang benar-benar kerja. Mencari nafkah sendiri, mencari rezeki sendiri. Dia tabung. Tujuannya apa? sayang sama kamu deh. Aku juga sayang sama Teteh, sama ibu, sama bapak. Kakak dengar kalau kamu tuh kerja nggak bener Ya deh. Teteh siapa kakak? Kata Pak Yudi deh, dia bilang kayak gitu. Kalau kamu tuh kerjanya nggak bener. Ya, Pak Yudi itu yang jahat sama aku. Pak Yudi malah mau kurang ajar sama aku. Itu Pak Agung yang nolongin aku. Jadi aku ditawarin kerja sama Pak Agung. Bisa. Kakak percaya sama aku. Kakak jangan percaya sama orang lain. Alhamdulillah, ya ternyata sosok Winda yang kita curigai ternyata dia tetap berpegang teguh pada agama dan tetap menjaga nama baik keluarganya. Dia bilang juga dia kayak gitu deh. Kalau kamu tuh kerja nggak bener Kakak deh. harus percaya sama aku. Aku bener kerja sama Pak Agung. Yudi fitnah aku. Dia iri sama aku. Aku minta maaf. Aku minta Ngomong maaf. sejujur-jujurnya, kenapa kamu kayak gitu Yuni? Aku iri sama adik kamu. Kenapa ada aku? Kamu kenapa nggak fitnah dia? Karena dia langsung jadi staff. Karena dia baru sebentar kerja nggak kayak aku. Kamu ya, kamu apa sih untungnya kamu ngebohong ke aku? Aku ke situ cari adik aku. Minta informasi yang jujur, yang benar. Kenapa kamu gak kalah? Setiap anak yang berbuat dosa itu orang tuanya mempertanggungjawabkan dosanya, apalagi seorang anak perempuan. Di saat anak perempuan itu melakukan dosa, melakukan ya maksiat, orang tuanya nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu lakukan di dunia di saat anak kamu melakukan dosa? Naudzubillah min dzalik. Mungkin sekali lagi Harus komunikasiin ya sebenarnya, cuma gara-gara komunikasi, gara-gara komunikasi
Ya, bagaimanapun juga seorang anak tuh tetap harus ngasih informasi sama orang tuanya. Ya, jangan sampai orang tuanya ini khawatir, jangan sampai keluarganya ini khawatir. Iya. Masalah malah. Ya kita tahu bahwa tujuannya adalah baik, tapi kalau seenaknya sendiri ya kan, kalau tidak pernah kasih kabar ke keluarga, itu juga akan jadi masalah buat kita semuanya. Karena keluarga itu nggak tahu dia aku ketemu kapan di Jakarta kan. Ya udah, ya biarin mereka menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Yang penting kita udah membantu untuk mempertemukan keduanya ya.